Ya, oke. Setelah kita bahas antara pertandingan Madura United melawan PSS Sleman yang nanti bermain jam 3.15, akan dilanjutkan pertandingan antara Arema Malang melawan PSIS Semarang ya, yang akan bermain nanti itu jam 9 malam ya. Nanti jadi akan bermain jam 9 malam, disiarkan di video.com dan saya kira akan disiarkan di TV lokal juga, mungkin Indosiar ya. Jadi ini pertandingan lumayan akan seru ya saya kira. Namun sebelum kita bahas ke sana, sekali lagi saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa ini adalah prediksi data, bukan prediksi sesuai insting saya atau feeling saya ya. Jadi semua yang saya katakan itu sesuai data, bukan saya mengarang-arang gitu ya. Jadi itu aja yang aku mau bahas, karena banyak yang komentar juga sesuai insting atau feeling. Saya nggak bisa ya, karena saya bukan dukun ya. Jadi saya hanya prediksi ini sesuai data saja ya. Ini Semarang lawan Malang. Wow, ini derby Jawa Tengah Jawa Timur ya. Dan ini yang saya kaget juga bahwa Arema sekarang di peringkat 16 ya, dan PSS Semarang ini justru di peringkat kelima ya. Di sini saya kira banyak tim-tim kejutan ya, banyak tim-tim kejutan yang berada di papan 10 besar ke atas. Ini banyak banget tim-tim kejutan. Justru yang di bawah 10 besar ini masih ada Arema, ada Persipura ya, mungkin ada Persela, ada Borneo juga ya, Persibaya Surabaya, Persiraja Banda Aceh, Madura ya, dan Barito di juru kunci. Wah, makin seru kayaknya ini Liga Indonesia ya, Liga BRI. Oke, aku mau bahas dari Arema dulu ya, karena di sini kalau kita lihat dari klasemennya, PSIS Semarang di peringkat kelima, Arema di peringkat 16, tentu PSIS Semarang diunggulkan ya, karena di klasemen kelima lawan klasemen 16 ya. Kalau kita tutup kacamata ya PSIS Semarang lebih diunggulkan. Tapi aku kali ini mau bahas Arema Malang dulu. Gimana sih statistik dia? Oke, Arema Malang ya, itu 3 kali main itu belum pernah menang ya, 2 kali imbang dan 1 kali kalah ya. Dan dari 3 pertandingan itu berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 4. Jadi minus 1 dan poinnya 2 karena hanya hasil imbang 2 kali ya. Lalu PSS Semarang itu 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali imbang, belum pernah terkalahkan dan memasukkan 6 gol, kemasukan 3 ya. Jadi plus 3 poinnya 7 ya. Tambah lagi ya, setelah kita lihat dari klasemen, PSIS Semarang kan diunggulkan. Kembali lagi kita lihat dari statistik data jumlah gol dan kemasukannya, di sini ya PSIS Semarang diunggulkan kembali. Jadi sudah 2 alasan PSIS Semarang kenapa diunggulkan. Oke, jadi aku mau bahas dari Arema dulu. Kenapa nih dia lagi terseok-seok di papan bawah? Kita lihat historinya dulu ya. Di laga pembuka pertama, match pertama melawan Makassar PSM itu imbang 1-1 ya. Lalu melawan Bayangkara imbang lagi 1-1 ya. Dan terakhir kemarin lawan PSS Sleman itu kalah 2-1. Saya kira ini mengejutkan ya. Arema Malang harus kalah kembali, maksudnya harus nggak bisa mendapat kemenangan lagi di pertandingan ketiga lawan PSS Sleman ya. Padahal kalau dilihat bahwa pertandingan ketiga tuh biasanya di mana sebuah tim yang biasanya kalah atau imbang itu pertandingan ketiga itu harusnya udah mulai naikin mental, tapi ternyata justru malah kalah lagi ya. Ini yang saya katakan bahwa kembali ke mental Arema ya. Arema ini kita tahu bahwa dia bukan tim kecil ya, tapi tim besar Arema ini. Tapi kalau saya lihat dari kekalahan kemarin lawan PSS Sleman itu pukulan telak untuk mental dari tim Arema ya. Karena kita tahu yang tadi saya katakan, biasanya kalau tim di awal match ya, di laga pembuka liga-liga baru dimainkan, oke lah pertandingan pertama itu susah diprediksi, pertandingan kedua itu berusaha untuk mencuri poin, tapi hasilnya imbang lagi oleh Bayangkara 1-1. Nah, pertandingan ketiga ini sebenarnya kayak penentuan mental dia, dan akhirnya justru malah kalah dengan PSS Sleman. Setelah 2 kali imbang di awal, akhirnya justru kalah ke PSS Sleman 2-1. Jadi saya kira mental Arema Malang ya di pertandingan nanti harus benar-benar kelihat gitu ya, harus benar-benar kelihatan kalau Arema ini memang boleh dibilang kalau tim itu ya ngepush dari awal lah, bener-bener nggak, jangan kasih ruang ke PSIS Semarang ya. Tapi apakah bisa? Itu saya kurang yakin jika Arema Malang nanti, karena ketemu musuhnya juga bukan musuh yang sembarangan. PSIS Semarang ini sekarang luar biasa juga, kita tahu PSIS Semarang ya. Jadi saya kira untuk mental di sini Arema Malang sudah sedikit down ya. Tapi kita kembali lagi, ini hanya prediksi, bukan
pasti ya. Jadi kita harus lebih pastinya lihat pertandingannya ya. Saya harus sedikit hati-hati nih kalau memprediksi ke Indonesia ya. Lalu setelah Arema kita bahas historinya, kita lihat PSIS Semarang sekarang. 3 match ya. Itu PSIS Semarang di laga pembuka itu menang 1-0 atas Persela Lamongan. Lalu bermain lawan Persija itu imbang 2-2 ya. Ya, Persija ditahan imbang juga nih oleh PSIS Semarang. Sama seperti Bali United sebenarnya ini. Ya. Lalu PSIS Semarang menang 3-1 atas Persiraja Banda Aceh ya. Oke, dari histori PSIS Semarang ya jelas diunggulkan banget lah. Kenapa? Ya kalau dibandingkan dengan Arema Malang, ini sudah memang ya setiap laga mencetak 1 gol dan kemasukannya juga 1 gol. Jadi bakbuk ibaratnya. Nyetak golnya 1, kemasukannya juga 1. Tandanya apa? Ya kalau lihat historinya bahwa di lini depannya Arema sedikit buntu, tapi di lini belakangnya sedikit bagus. Yaitu biasanya tim-tim yang kebobolan dikit ya pasti pertahanannya kan bagus ya. Lalu kalau PSIS Semarang ini sudah bagus di lini depan, juga bagus di lini belakang ya. Jadi untuk pertandingan kali ini ya kita nggak perlu banyak-banyak bahas banget karena di sini tentu PSIS Semarang sangat diunggulkan. Itu yang pertama dari statistik data. Lalu yang kedua apa? Bahwa kemarin ini Bali United dan Bayangkara ini sudah mencetak kemenangan ya. Dia udah bermain dulu kemarin ya dan mereka menang semua, Bali United dan Bayangkara. Akhirnya apa? Ya PSIS Semarang sekarang jadi turun ke peringkat kelima ya karena dia masih belum main ini dan penentuannya nanti malam ya. Itu saya kira modal kembali lagi untuk memperkuat bahwa PSIS Semarang menang di pertandingan kali ini ya. Jika PSIS menang nanti pertandingan ini lawan Arema ya kembali lagi dia akan masuk ke zona, akan ke peringkat 1 lagi saya kira ya, karena agregat golnya dia pasti kalau menang tambah 1 ya plus 4 gitu minimal, jadi bisa langsung peringkat 1, pasti peringkat 1 kalau PSIS Semarang menang pertandingan kali ini lawan Arema. Jadi motivasi PSIS Semarang ini udah sangat kuat untuk menang di pertandingan kali ini ya. Kalau kita lihat dari data juga PSIS Semarang udah pasti ditentukan menang gitu ya. Tapi kembali lagi kadang kita kalau mengatakan bahwa tim ini pasti menang, justru malah kadang ya kita kalau sesumbar itu justru malah di luar dari prediksi. Jadi kembali lagi pertandingan bola itu nggak ada yang pasti ya. Tapi kalau dari prediksi data itu PSIS Semarang sangat diunggulkan untuk menang di pertandingan kali ini ya. Lalu Arema Malang itu motivasinya ya tentu ingin kembali ke rumahnya ya, comeback to home ya, atau naik ke peringkat atas ya, karena dia di zona degradasi. Setelah Persipura sudah berhasil keluar dari zona degradasi, apakah Arema akan tetap mau di sini? Ya tentu tidak ya. Dia juga saya kira ya harus punya modal untuk kembali naik ke atas. Masalahnya cuma satu, ini dari historinya ini susah mencetak gol gitu loh, itu aja. Jadi kan modalnya menang itu kan mencetak gol. Nah di sini Arema buntu untuk mencetak gol ya. Kalau bertahan sih oke lah, untuk menahan PSIS Semarang saya kira bisa, tapi untuk mencetak kemenangan kan modalnya harus mencetak gol. Apakah bisa Arema ini akan mencetak gol ke PSIS Semarang? Dengan kemungkinan kan PSIS Semarang juga pasti nyetak gol, karena kita lihat historinya setiap pertandingan itu Arema PSIS Semarang itu selalu mencetak gol, selalu ya. Hanya lawan Persela aja nyetak 1 gol, sisanya lawan Persija berhasil mencetak 2 gol walaupun imbang. Terus lawan Persiraja Banda Aceh mencetak 3 gol. Itu kan luar biasa, modal yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk pertandingan kali ini saya lebih unggulkan PSIS Semarang, kemungkinan akan menang itu bisa clean sheet ya. Kemungkinan kalau lihat historinya PSIS Semarang ini clean sheet 1 kali ya. Jadi ada harapan bahwa PSIS Semarang bisa clean sheet. Namun karena kita lihat dari kengototan Arema untuk mencetak gol ya, saya kira Arema juga bisa mengimbangi PSIS Semarang ya. Jadi kalau untuk prediksi saya yang pertama ya pasti PSIS Semarang akan menang. Mungkin dengan skor antara 2-1 atau 3-1 bisa ya. PSIS Semarang mencetak kemenangan dengan selisih 2 gol bisa, sangat bisa, karena kita lihat PSIS Semarang sangat untuk mencetak gol itu sangat bagus ya. Lalu untuk prediksi kedua saya itu hasil imbang ya, walaupun prediksi kedua saya ini dan prediksi ketiga itu jauh di atas PSIS menang ya. Jadi boleh dibilang bahwa PSIS Semarang itu 70% untuk menang di prediksi pertama saya, dan prediksi kedua saya itu 20% lah. Itu hasil imbang ya. Hasil imbangnya berapa ya? Kemungkinan kalau kita lihat Arema yang susah mencetak gol ya paling 1 sama, mentok juga 2 sama, itu mentok lah ya. Karena Arema ini pertanyaannya dari berbagai laga maksimal baru mencetak 1 gol. Setiap laga itu hanya maksimal mencetak 1 gol. Kalau melawan PSIS Semarang bisa mencetak 2 gol berarti luar biasa Arema. Saya kira pertandingan setelah ini Arema ya melawan
Persipura nanti ya, Arema lawan Persipura setelah pertandingan lawan PSIS. Ya kalau di sini Arema bisa mencetak 2 gol ke kandang PSIS, saya kira saya kalau bisa buat prediksi nanti lawan Persipura ya, Arema pasti punya mental lagi untuk memperoleh modal kemenangan karena dia berhasil mencetak 2 gol. Maka dari itu saya katakan Arema kalau sesuai prediksi data ini hasil imbangnya ya kemungkinan Arema hanya bisa mencetak 1 gol karena datanya ini Arema setiap pertandingan mencetak 1 gol, itu aja kemungkinan susah karena dari hasilnya nggak pernah menang ya. Jadi untuk pertandingan kali ini hasil imbang mungkin antara 0-0 atau 1 sama ya, dan hasil kemenangan untuk Arema jika Arema menang ya itu berarti kan antara 1-0 atau 2-1 ya. Kembali lagi di sini kalau misalkan sampai imbang atau Arema yang menang itu dari prediksi data itu bukan ya. Kalau prediksi data ini sangat kuat di PSIS Semarang akan menang ya, bisa sisi 2 gol bisa lawan Arema. Kalau kita lihat Arema sekarang posisinya lagi seperti ini ya. Tapi kembali lagi jangan selalu meremehkan Arema karena Arema ini tim besar ya. Jadi namanya tim besar itu nggak jauh beda kayak Juventus sekarang ibaratnya gitu, Arsenal. Lama-lama dia juga akan mencari kemenangan secara perlahan ya. Jadi untuk pertandingan kali ini memang kalau secara statistik data, saya mengikuti statistik data, PSIS Semarang sangat diunggulkan untuk menang dalam pertandingan melawan Arema malam nanti ya. Jadi itu aja yang aku mau bahas masalah pertandingan ini. Saya kira untuk PSIS Semarang clean sheet bisa juga dan selisih 2 gol bisa juga ya, karena lawan Arema yang sangat kurang bagus di lini depannya aja. Kalau lini depannya masih mending, saya kira masih ada peluang untuk mengimbangi Arema. Tapi kalau lihat Arema susah mencetak gol ya sangat, kembali lagi prediksi ini sangat mengunggulkan PSIS Semarang untuk menang, bisa clean sheet dan bisa selisih 2 gol, bahkan lebih mungkin bisa ya. Jadi itu aja, nanti kita langsung bahas ke liga-liga Eropa yang akan bermain juga nanti malam ya. Thank you ya, see you.